warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Kami dari kelompok 7 akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum yang berjudul perlindungan korban perempuan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh anak di DPR RI dengan mengkaji studi putusan Mahkamah Agung nomor 1466K/PIT/2024. Cerminan penting tentang perlindungan korban perempuan dalam putusan ini bukan hanya sekedar membalik putusan bebas, tetapi juga berfungsi sebagaimana kuatnya sistem hukum Indonesia dalam melindungi korban perempuan terlepas dari siapa pelakunya, sekaligus memperkuat keyakinan publik bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa kompromi jika korban mendapatkan akses hukum yang sejajar. Saya William Aityason Purba dan rekan saya Riki Bintang Perdana dan Johannes Otua Sidaputar dan Denis Edensius Silalai. Para pihak terdakwa yang bernama Gregorius Ronald Tanur yang berusia 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan untuk saksi korban bernama Dini Setia Afrianti berusia 29 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Baik, nama saya Denis Edensius Silalai. Di sini saya akan melanjutkan di bagian kronologi. Jadi kronologi yang di awal, korban ini mabuk akibat mengkonsumsi alkohol berlebihan. Jadi terdakwa tidak senang dengan perilaku korban dan terjadi cekcok antara korban dan terdakwa. Pertengkaran ini terjadi dalam lift, yaitu pertengkaran fisik. Setelah keluar dari lift, terdakwa mengajak korban untuk pulang dan kemudian terdakwa kesal lalu langsung menabrakkan mobil ke korban. Setelah itu terdakwa membawa korban ke apartemen dan kembali ke kamar apartemennya. Lalu setelah itu petugas keamanan datang menghampiri terdakwa dan teman korban datang untuk memeriksa kondisi korban. Setelah korban dibawa ke rumah sakit oleh teman, ternyata korban telah dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya pada bagian akibat, di sini fakta membuktikan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal dunia dengan sebab kematian yaitu luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan. Dan hasil visum ad repertum dan alat bukti lainnya menyatakan bahwa bukan terdakwalah penyebab kematian dari korban. Selanjutnya pada putusan hakim, permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Analisis mahasiswa. Fakta hukum dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut, yaitu ada 3 dari Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa karena tidak cukup bukti kontak fatal. Lalu dari Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas karena dengan menjatuhkan pidana selama 5 tahun. Dan menurut Mahkamah Agung, luka parah dan bukti jejak ban menguatkan penganiayaan yang menyebabkan si korban meninggal. Lalu ada metode interpretasi hukum yang kami gunakan itu ada 3. Ada gramatikal, sistematis, dan teologis. Kalau dari segi gramatikal itu terdapat dari pasal 351 ayat 3 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan mati tetap dipidana. Lalu sistematis itu Mahkamah Agung itu menggunakan seluruh alat bukti yaitu berupa visum, saksi, dan rekaman. Lalu secara teleologis itu penegakan hukum untuk perlindungan nyawa manusia. Seperti gramatikal itu yang sudah tertulis sebelumnya pada pasal 351 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa penganiayaan yang menyebabkan mati cukup dipidana meski tanpa niat. Nah, pada gramatikal ini fakta interpretasi pada metode gramatikal ini menegaskan makna literal
dengan memperhatikan fakta luka berat dan sebab akibat langsung. Lalu yang kedua itu ada sistematis, pembuktian yang lengkap sesuai KUHP pasal 183, putusan harus berdasar penilaian menyeluruh terhadap alat bukti yang ditetapkan oleh MA melalui visum dan bukti mekanis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada fakta teologis. MA memperkuat tujuan KUHP untuk melindungi nyawa manusia. Dengan memberi bobot pada visum dan bukti objektif, MA menjauhkan putusan yang boleh melanggarkan tanggung jawab ketika korban meninggal dunia. Itulah beberapa faktanya. Perkenalkan, nama saya Ricky Bintang Perdana dengan NPM 2251085. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama analisis mahasiswa, yaitu konstruksi hukum dan logika hukum. Di sini kami mempunyai 3 poin untuk penjelasan konstruksi dan logika hukum. Poin yang pertama, Mahkamah Agung tegaskan pentingnya pembuktian menyeluruh sesuai KUHP. Untuk poin kedua, hubungan logis. Tindakan terdakwa mengakibatkan luka parah hingga kematian. Poin ketiga, putusan Mahkamah Agung tutup celah lewat pembelaan bukti parsial. Kami masuk penjelasan yang konstruksi hukum, di mana Mahkamah Agung membangun norma bahwa pertimbangan hakim wajib mencakup seluruh alat bukti, tidak hanya yang mendukung pembelaan. Ini menutup celah putusan bebas semata-mata berdasarkan satu sudut pandang ahli atau rekaman terbatas. Penjelasan logika hukumnya, logika hukum diimplementasikan dengan menghubungkan fakta, yaitu cekcok, pemukulan, dan kendaraan berjalan, yang dengan hasil visum dan bukti jejak, yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang kokoh antara tindakan dan kematian korban. Berikutnya, kami masuk ke analisis mahasiswa. Di sini kami mempunyai 3 poin. Poin yang pertama, mendukung putusan Mahkamah Agung karena berbasis logika dan pembuktian menyeluruh. Poin kedua, kritik terhadap Pengadilan Negeri Surabaya, pertimbangan tidak menyeluruh. Dan poin ketiga, apresiasi konstruksi hukum Mahkamah Agung, yaitu memperkuat perlindungan hak hidup. Poin pertama, yaitu mendukung putusan Mahkamah Agung karena langkah Mahkamah Agung mengedepankan sistem pembuktian menyeluruh, yaitu visum, saksi, bukti mekanis, yang sesuai dengan KUHP dan KUHP, memberikan keputusan berdasarkan logika hukum yang objektif. Kedua, mengkritik putusan Pengadilan Negeri Surabaya karena pertimbangan hakim pada tahap pertama tidak lengkap, mengabaikan visum dan bukti lain, lalu bertolak belakang dengan asas pembuktian yang menyebabkan disparitas hukum yang merugikan korban. Lalu yang ketiga, mengapresiasi konstruksi hukum Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhasil konstruksi norma pasal yang menegaskan bahwa pembuktian itu harus menyeluruh dan tidak boleh parsial, sehingga mendukung kepastian dan keadilan hukum. Lalu yang terakhir, menekankan pentingnya konsistensi yudisial. Putusan ini menunjukkan perlunya hakim selalu menerapkan metode interpretasi secara terpadu dan membangun konstruksi normatif yang tidak melemahkan perlindungan hak hidup manusia. Di sini kami mempunyai 3 poin untuk kesimpulan. Yang pertama, Mahkamah Agung gunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Poin kedua, putusan adil, objektif, dan menjaga konsistensi hukum pidana. Lalu yang terakhir, kelompok mendukung penuh putusan Mahkamah Agung nomor 1466/K/PID/2024, di mana Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1466/K/PID/2024 secara tepat menggunakan logika hukum dan metode interpretasi, yaitu gramatikal, sistematis, dan teleologis. Dan konstruksi hukum ini untuk memutus kesalahan terdakwa. Putusan ini memperkuat prinsip sistem pembuktian menyeluruh, memastikan keadilan bagi korban, dan menjaga konsistensi hukum pidana. Dengan demikian, kelompok secara tegas mendukung putusan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang akuntabel, adil, dan berbasis norma hukum. Sekian, terima kasih.